Halo teman-teman, kali ini saya ada di subchapter conditional code yaitu checking for switches. Di video-video saya sebelumnya, biasanya saya menyalakan opsi background music. Cuma agar suara saya tidak tertelan oleh background music, jadi saya matikan background music ya. Jadi di sini saya akan kembali ke awal. Ada sebuah goal yang harus dicapai di subchapter ini, yaitu use an if statement to toggle only closed switches. Jadi gunakan if statement untuk mengaktifkan switch yang statusnya off. Di sini di gambar yang ada itu ada dua toggle switch yang sudah menyala, ada toggle switch yang off, yang mati. Di sini dibilang, try running this puzzle a few times before you write any code. You will notice 3 switches on the walkway, each randomly toggle open or close. Baik, saya akan coba run my code untuk mengecek apakah switch yang ini selalu menyala atau kebalikannya. Dan begitu juga switch yang satu ini. Saya run my code. Nah, tiga-tiganya mati. Kalau saya jalankan lagi, oke, dua hidup, dua hidup, satu yang di tengah itu mati. Sekali lagi. Oke, sama juga. If you toggle a switch that's already open, the switch will close. You will need to use an if statement to check each switch before toggling it. Jadi, saya perlu menggunakan if statement untuk mengecek apakah switch ini mati atau sudah hidup gitu. Kalau switchnya ini mati, maka saya hidupkan gitu. Di sini ada sebuah kondisi, use is on close switch as the condition in the if statement so you can tell your character. If you are on close switch, toggle the switch. Jadi dalam kondisi if statement di is on close switch, kita bisa memberikan sebuah perintah bahwa kalau kamu dalam switch yang di close, tolong aktifkan switchnya itu. Jadi biar on ini. Example, if is on close switch, toggle switch. Nah, di langkah awal, first move to the first switch. Second, select if in the shortcut bar to add an if statement. Third, add the condition is on close switch and toggle the switch if true. 4. Repeat for the 2 remaining switches. Oke, di chapter sebelumnya, chapter for loops, saya sudah belajar bagaimana menggunakan for loops. Sekarang saya akan mengimplementasikan for loops di chapter conditional code. Kalau dihitung-hitung, karakter byte ini akan berjalan sebanyak 4 kali ya. 1, 2, 3, 4. Nah, saya bisa melakukan looping. Jadi kita akan looping sebanyak 4 kali. For i in 1 until 4. Kemudian kalau karakter byte-nya ini is on close switch, dia toggle switch kan itu. Kalau enggak ya move forward kan itu ini. Atau karena saya belum masuk ke chapter else ya, saya pakai move forward aja dulu. Move forward. Nah, seperti ini. Saya akan coba jalankan menggunakan step through my code. Forward. Apakah is on close switch? Nah, jalan lagi. Is on close switch, toggle switch. Oke, looping kedua itu. Looping ketiga. Is on close switch, toggle switch. Forward, toggle switch. Oke, selesai. Nah, di chapter conditional code di sub
chapter checking for switches sudah selesai ya. Jadi kita analisa ada 4 petak yang harus dilalui oleh karakter byte ini. Di setiap petak kita cek apakah dia berada di close switch. Kalau ya, toggle switchnya seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa.